Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai hikmah kisah seorang sufi tua. Tampak laki-laki tua berjalan perlahan menuju sebuah pohon kurma yang tinggi. Dia menambatkan seutas tali yang mengikat untanya yang membawa banyak buntalan. Kemudian dia berjalan perlahan menuju sebuah surau kecil yang ada di luar sebuah desa yang sepi dan terpencil. Dia berjalan berputar mengelilingi bangunan surau itu. Lalu dia tersenyum karena menemukan apa yang dia cari, sebuah sumur. Segera dia mendekat, memegang tali itu, lalu mengulurkan tali itu ke dalam sumur. Agak lama dia menarik tali itu karena sumur itu cukup dalam. Sesampai timba itu di atas bibir sumur, dia terkejut lalu istighfar. Ternyata timba tersebut berisi perhiasan emas. Ada cincin, kalung, gelang, dan koin emas. Lelaki itu terkejut dan agak takut. Lalu dia masukkan setimba perhiasan itu ke dalam sumur lagi tanpa disentuhnya sama sekali. Setelah sampai ke dasar sumur, lalu ditariknya timba itu lagi ke atas. Namun sesampai di atas, timba itu tetap berisi perhiasan-perhiasan seperti semula. Dia tertegun sejenak, lalu berucap, "Ya Allah, aku hanya butuh satu timba air untuk berwudu karena hendak sholat." Kemudian dia masukkan setimba perhiasan itu tetap ke dalam sumur tanpa menyentuhnya. Sesampai timba itu ke dasar sumur, dia menggerak-gerakkan tali agar timba itu terguling. Lalu dia perlahan menarik timba itu ke atas. Sesampai ke bibir sumur, sekarang baru dia tersenyum girang. Kali ini timba itu penuh dengan air yang jernih. Segera dia menuangkan air itu ke dalam padasan atau gentong tempat air wudhu. Segera dia ambil air wudhu, lalu sholat di dalam musola kecil itu. Setelah agak lama dia di dalam musola, dia keluar dengan wajah berseri-seri. Lalu dia berbaring di teras musola yang memang teduh karena di bawah gerombolan pohon kurma yang rindang. Sesaat dia terlelap. Dia bermimpi mengendarai kereta kencana yang ditarik 4 ekor kuda putih yang gagah perkasa. Berjalan perlahan namun pasti di tengah jalan yang lurus dan mulus, di mana kanan dan kiri jalan ditumbuhi pohon kurma yang tinggi menjulang, tertata rapi. Jalan yang lurus, panjang, dan di ujung jalan itu tampak cahaya yang terang dan cemerlang. Dengan wajah berseri-seri, dia melihat pemandangan menoleh kanan dan ke kiri. Sungguh sulit untuk dikatakan suasana hatinya yang berbunga-bunga pada saat itu. Tanpa sadar dalam tidurnya, dia senyum-senyum sendiri. Tak ada yang tahu arti senyuman itu kecuali dirinya sendiri. Demikian cerita singkat kisah seorang pedagang kain kelilik yang sudah renta namun selalu semangat dan bergairah di dalam melaksanakan tugasnya. Dia adalah seorang sufi yang hidupnya amat sederhana namun selalu diliputi keikhlasan di setiap langkahnya. Bagaimana pendapat kalian tentang kisah sufi ini? Cerita yang Jabar kepada murid-muridnya diakhiri dengan pertanyaan. Di pagi yang sangat cerah, di mana matahari pagi telah bersinar penuh semangat, menyongsong hari baru di hari itu. Murid-murid yang Jabar sungguh terpesona dengan kisah sufi tua tersebut, hingga hanya terbengong, tak mampu komentar. Mereka saling memandang satu sama lain. Bagaimana jika kalian yang mendapatkan satu timba penuh
perhiasan emas itu. Akhirnya Yang Jabar membuka suara. Murid-murid Yang Jabar terdiam, ragu-ragu untuk menjawab, takut jawabannya salah. Wahai murid-muridku, anak-anakku, menurut pandangan umum, pertanyaan Yang Jabar ini mudah sekali untuk dijawab. Tentu saja perhiasan 1 timba itu akan kita ambil, lalu menimba lagi, dapat perhiasan lagi, kita ambil lagi, demikian seterusnya. Bila perlu, perhiasan-perhiasan itu sampai berkarung-karung, hingga ontanya tidak sanggup mengangkut karung-karung itu. Tetapi apakah ada kenyataan seperti itu? Bukankah sufi tua itu adalah seorang pedagang yang bertujuan mencari untung? Lalu, mengapa dia tidak tertarik dengan perhiasan emas 1 timba itu? Lelaki tua itu adalah seorang sufi. Sebagaimana kita tahu, sufi adalah orang yang selalu berusaha membersihkan kotoran-kotoran hati, terutama kemelekatan terhadap duniawi. Maka tak heran bila seorang sufi adalah orang yang zuhud, yang selalu menjaga jarak dengan hal-hal duniawi. Bukan berarti seorang sufi tidak boleh kaya. Yang tidak diperbolehkan adalah cinta duniawi, karena akan melupakan ilahi. Seorang sufi adalah orang yang paling realistis, bukan pemimpi atau penghayal, yang sudah paham bahwa kehidupan duniawi hanyalah senda gurau atau dunia main-main atau fata morgana belaka. Bagi lelaki tua itu, perhiasan 1 timba itu hanyalah fata morgana atau ilusi belaka. Itu hanyalah godaan bagi keimanannya sehingga tidak dihiraukannya. Seorang sufi adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya, yang selalu fokus pada pengabdiannya, pada tugasnya, pada apa yang harus dilakukannya. Sejak semula niatnya mampir ke tempat itu adalah untuk sholat, maka dari itu dia harus mengambil air wudhu dan pasti butuh air. Yang dibutuhkannya saat itu hanyalah air untuk berwudhu agar dapat melaksanakan sholat. Sedangkan sholat bagi seorang sufi yang telah berjiwa zuhud adalah suatu kegembiraan, kebahagiaan yang tidak terhingga. Ibarat kerinduan sepasang kekasih yang selalu merindukan pertemuan setelah adanya perpisahan. Ibarat anak kecil yang sangat takut bila berpisah dengan ibunya. Ibarat orang tua yang selalu merindukan kepulangan anaknya yang lama merantau tak pulang-pulang. Apalagi terdengar kabar anaknya sukses di rantauan. Bisa kita bayangkan betapa susahnya bila ada rintangan, ada halangan yang menghalangi untuk pertemuan orang yang selalu dirindukannya. Dan dia sadar rintangan terbesar adalah syahwat duniawi, termasuk selalu ingin dipuji orang lain. Wahai murid-muridku, anak-anakku, kisah lelaki tua itu atau sufi tua itu sungguh memberikan inspirasi yang luar biasa. Banyak hal, banyak hikmah yang dapat kita ambil, terutama di bagian mimpi yang diliputi oleh suasana hati yang bahagia hingga senyum-senyum dalam tidurnya. Sebagaimana kita tahu bahwa mimpi adalah gambaran suasana batin manakala di saat kita terjaga atau di luar tidur. Mimpi indah hanya mungkin muncul bagi suasana batin kita bila tenang, damai, tanpa gejolak dalam suasana berserah diri. Mimpi sufi tua tersebut adalah pengabaran bahwa apa yang dilakukannya telah benar. Benar di jalan yang lurus, yang tidak tergoda oleh ilusi duniawi. Jalan yang lurus, mulus menuju cahaya sejati, yaitu cahaya ilahi. Jika manusia adalah makhluk cahaya yang berasal dari percikan yang maha cahaya, maka sudah sewajarnya akhirnya kembali lagi kepada yang maha cahaya, sebagaimana mimpi lelaki tua sufi tersebut. Bagi kita yang telah dewasa di dalam berpikir, tidak masalah cerita tentang sufi tua itu fiktif ataukah nyata. Yang penting adalah hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah tersebut, bermanfaat ataukah tidak bagi kita.
Di dalam Al-Quran juga banyak cerita-cerita yang apabila dicerna oleh akal banyak tidak masuk akal, termasuk mukjizat-mukjizat para rasul. Mulai dari lautan yang terbelah menjadi daratan, bulan terbelah menjadi dua, Nabi Ibrahim tak terbakar oleh api, Nabi Isa menghidupkan orang mati, dan seterusnya, dan seterusnya. Sekali lagi, bila kita telah benar-benar dewasa di dalam berpikir, memahami ayat, cara berpikirnya bukan hanya masuk akal atau tidak, terjadi atau tidak, namun hikmah apa yang bisa memberi manfaat pada kita. Tak kurang kejadian yang nyata, benar-benar terjadi, seperti bencana alam, peperangan, permusuhan, perpecahan, namun tidak menimbulkan hikmah atau manfaat apapun, karena memang kita sama sekali belum dewasa. Bahkan Al-Quran jelas-jelas menjelaskan, orang yang beruntung adalah orang-orang yang membersihkan diri dari kemelekatan duniawi, dan dia ingat kepada Tuhannya, lalu dia sembahyang atau sholat. Namun manusia kenyataannya lebih suka halal duniawi. Quran Surat Al-A'la 14-16. Bukankah lebih cinta duniawi itu tidak masuk akal? Namun bukankah hal itu nyata? Lalu percayakah kita? Sekian dulu wejangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat, dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum